Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang instrumen penilaian pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Huda Diatul Umah dengan NIM 211102123 dan rekan saya atas nama Imade Alit Putra Pesumakarang dengan NIM 211102124. Materi yang akan kami bahas itu yang pertama ada instrumen penilaian pembelajaran dan yang kedua ada mendesain rencana penilaian melalui kisi-kisi atau blueprint instrumen penilaian pembelajaran. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu instrumen penilaian. Baik, untuk pengertian instrumen penilaian yaitu penilaian adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu keputusan dengan mengimplementasikan informasi yang didapat untuk mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Penilaian memberikan gambaran tentang suatu kualitas tertentu. Dalam penilaian bukan saja mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan, namun lebih kepada menjawab pertanyaan bagaimana dan sejauh mana proses yang menunjukkan hasil yang diperoleh siswa atau sejauh mana keterampilan siswa tersebut selama pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun instrumen adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data dari suatu variabel. Instrumen penilaian ini merupakan perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan yang diperoleh melalui kompetensi sepengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai cakupan kompetensi setiap siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016, instrumen penilaian adalah suatu alat yang digunakan guru untuk dapat berupa tes, penguasaan angka, pengamatan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan siswa. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu macam-macam instrumen penilaian. Macam-macam instrumen penilaian ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Baik, untuk yang pertama yaitu instrumen tes. Tes ialah metode atau sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan membuat perbandingan antar individu, di mana untuk tes juga dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang seseorang atau objek penelitian. Berdasar tujuannya, menurut Suharsimi Arikunto membedakan menjadi 6 jenis tes, yaitu yang pertama, tes kepribadian atau personality test. Ialah tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Yang kedua yaitu tes bakat atau aptitude test. Ialah tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga yaitu tes intelijensi, intelligence test. Ialah tes yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi tingkat intelektual seseorang. Yang keempat yaitu tes sikap atau attitude test. Tes yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Yang kelima yaitu tes minat, measure of interest, atau ialah tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Yang terakhir, yang keenam yaitu tes prestasi atau achievement test. Ialah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Sedangkan jika dilihat berdasarkan cara dan bentuk responnya, menurut Ana Sujono membedakan jenis tes menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tes verbal atau verbal test, yang kedua yaitu tes non-verbal atau non-verbal test. Tes verbal atau verbal test ini ialah jenis tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun tertulis.
Yang kedua yaitu tes nonverbal atau nonverbal test, ialah jenis tes yang mengkehendaki jawaban dari testi bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, tapi berupa tindakan atau tingkah laku, sehingga bisa dikatakan bahwa respon dari testi yaitu berupa perbuatan atau gerakan tertentu. Baik, untuk yang kedua yaitu instrumen non-test. Instrumen non-test dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aspek psikomotorik dan afektif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh siswa. Sedangkan untuk bentuk instrumen penelitian, khususnya penilaian non-test, dapat berupa yang pertama, daftar cek atau checklist. Ialah jenis instrumen penilaian yang menggunakan dua kriteria, ya tidak sebagai acuan penilaian. Yang kedua itu skala rentang atau rating scale, ialah jenis instrumen yang memungkinkan penilai untuk memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mendesain rencana penilaian melalui kisi-kisi atau blueprint instrumen penilaian pembelajaran. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh guru dalam melakukan penilaian pembelajaran, antara lain yaitu menyusun perangkat tes yang standar. Perangkat yang dimaksud di sini yang pertama ada kisi-kisi soal. Kisi-kisi dapat didefinisikan sebagai matrik informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis dan merakit soal menjadi sebuah tes. Yang kedua ada soal. Soal adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Dan yang ketiga ada kunci jawaban. Menurut Nugriantoro 2004, dengan adanya kisi-kisi yang terstandar, soal yang dibuat guru akan memiliki kualitas yang sama dimanapun soal tes yang akan dibuat. Kisi-kisi mampu membantu guru dalam menyusun soal sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, karena kisi-kisi akan membawa guru pada batas kemampuan soal yang akan dibuat. Komponen yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran ini terdiri dari tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus yang di dalamnya perlu dirumuskan berdasarkan materi beserta beberapa kompetensi yang hendak dipelajari dan dicapai. Dan yang kedua, bahan ajar. Bahan evaluasi terhadap bahan ajar ini sangat penting jika diingat bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga para guru perlu memiliki kemampuan dalam menentukan bahan ajar yang sesuai diterapkan secara umum pada peserta didik. Dan yang ketiga, metode dan media pembelajaran. Penilaian media dan metode dapat dilihat dari ketepatan dengan tujuan dan bahan ajar, serta kemampuan mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan. Yang keempat yaitu sistem penilaian. Penilaian terhadap sistem evaluasi perlu dilaksanakan dengan lebih rinci, bahkan perlu dilakukan beberapa analisis terhadap tiap soal dari alat pembelajaran. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan salam harmoni.